Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Rabbi wa yassir li amri wahlul. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan dan kita baca surah Al-Fatihah dan pembukaan ila hadratan Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai ke surah An-Naba ayat yang 6 sampai 8. Sekarang kita lanjutkan ayat 8 sampai 9. Ayat 9. Wa ja'alna naumakum subhat. Dan kami jadikan tidurmu sebagai alat melepas. Yang kita tidur di sini. Apa fungsi tidur? Kita baca penjelasan beliau. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang tidur. Mungkin ada yang menanyakan, mengapa soal tidur dibawa dalam Quran? Tidur saja itu. Tidur adalah berhentinya sebagian anggota jasmani manusia dari kegiatannya di waktu berjaga, terutama yang terkuras karena kegiatan fisik di siang hari. Sedang anggota jasmani yang bergerak otomatis seperti paru-paru, perut besar, kulit, dan sebagainya tidak pernah berhenti karena akan membahayakan kehidupan. Dalam tidur, pernapasan menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Demikian pula denyut jantung menjadi lebih lambat. Semua ini sangat bermanfaat bagi kesehatan seseorang selain memberi kesegaran. Tidur disebutkan dalam Al-Quran karena memang menjadi kebutuhan setiap makhluk yang hidup, tapi sering tidak diperhatikan karena berlaku rutin. Tidak dapat tidur adalah penyakit yang menggelisahkan. Inilah di antara rahmat Allah yang sering dilupakan. Ada persamaan antara tidur dengan mati. Yang keduanya berakhir dengan bangkit atau bangkit. Hal yang terjadi sesuatu sudah tidur adalah kelanjutan dari amal yang dilakukan sebelumnya. Bila baik persiapannya, akan baik kelanjutannya. Demikian pula yang terjadi sesudah bangkit dari kematian. Ini kita diminta untuk membawa perenungan kita pada kegiatan yang rutin. Kegiatan kita setiap hari yang kita olah sebenarnya tanpa kita rencanakan. Orang sering tidak melakukan kegiatan tidur itu tertentu.
Ya pokoknya karena lelah, baru tidur. Pola tanpa terencanakan. Padahal tidur juga bagian dari aktivitas. Yang semua aktivitas sesungguhnya juga harus terencanakan. Nah, di ayat ini kalau kita perhatikan, gugusan ayat-ayat ini mulai dari pertama berbicara tentang qiyam, amma yatasaalun. Nah, setelah disadarkan itu, lalu ada pertanyaan retoris berikutnya di ayat. Pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi menggugah kesadaran ya. Alam naj'alil arda mihada. Kita disuruh melihat yang lebih luas. Lalu gunung. Setelah gunung, kita diminta untuk melihat makhluk-makhluk yang pasangan. Nah, setelah itu disuruh melihat ke dalam diri kita. Jadi ilmiahnya itu ada istilah outward looking, ada inward looking. Outward looking itu melihat yang di luar diri. Inward looking, inward. Looking itu melihat dalam diri kita. Yang dua-duanya itu mesti seimbang antara penglihatan kita terhadap di luar diri kita dan penglihatan kita dalam diri kita. Orang yang terlalu melihat ke dalam diri kita sendiri, kalau tatapannya terlalu positif, dia bisa jadi menjadi angkuh dan sombong. Kalau tatapannya terlalu negatif, ya itu dia bisa jadi menjadi inferior, minder. Nah, melihat keluar itu juga begitu. Melihat keluar itu juga mesti seimbang. Ketika melihat orang lain itu terasa terlalu lebih, terlalu banyak kelebihan, sementara kita banyak kekurangan, itu juga akan menimbulkan keminderan. Tapi ketika melihat orang lain di luar dirinya itu terlalu banyak kekurangan, ya, itu juga akan menimbulkan perendahan atau peremehan terhadap orang. Ini perlu seimbang. Termasuk ketika Quran itu memaksa kita atau menuntun kita untuk melihat yang dalam. Nah, sekarang kita diminta untuk melihat aktivitas ke dalam diri kita yang itu rutin terjadi. Quran memang seringkali bicara sesuatu yang rutin yang seringkali luput dari perenungan kita itu supaya kita renung. Nah, yang diminta untuk direnungkan itu adalah sekarang adalah aktivitas tidur. Pertama tadi seperti dijelaskan oleh beliau, wa ja'alna naumakum subhata, dan tidur itu melepas lelah. Itu secara ilmu kesehatan memang luar biasa. Orang lagi tidur itu terapi terbaik untuk kesehatan. Orang sakit jiwa itu kalau bisa tidur, ya sembuh. Ya. Dan rata-rata kalau misalnya stres itu obatnya kan cuma disuruh tidur kan. Nah, dikasih obat tidur banyak-banyak itu kan. Sampai dia tidur terus gitu. Nggak bisa tidur. Lalu orang sakit fisik pun juga kadang ada mekanisme tubuh kita itu memperbaikinya itu lewat tidur. Orang operasi itu juga ditidurkan. Dan itu banyak sekali aktivitas tidur itu yang banyak sekali manfaatnya untuk hidup, untuk kesehatan. Lalu yang kedua yang kita diminta untuk perhatikan tentang tidur itu sama dengan kematian. Maka saya dulu pernah punya tulisan ringan muat di Ar-Rasyih. Itu kan bulatnya berdua. Saya agak-agak rajin ketika di mahasiswa, lepas mahasiswa selesai itu, saya nulis itu belajar mati indah. Belajar mati indah. Belajar mati indah itu maksud saya belajar tidur yang indah. Ada tidur karena kita tidur itu hakikatnya belajar mati. Kita membayangkan bagaimana nanti kalau mati yang tidak bisa berdaya apa-apa itu melalui ritual tidur yang kita lakukan setiap hari. Tidur itu kan perlu dipersiapkan. Misalnya Anda punya kebiasaan begini. Kalau mau tidur, itu Anda bersih badan dulu, gigi, wudhu. Ya. Memang harusnya begitu. Ya.
wudhu, kemudian bersih kan, badan bersih, baru menata tempat tidur, kemudian tidur. Niat bangun pagi. Itu insya Allah bangun. Dan itu bangunnya lebih segar. Dibandingkan kamu ketiduran karena aktivitas, katakanlah main game gitu, gitu, gitu ya. Tidurnya karena nggak sengaja ya. Jadi tidur sengaja sama tidur nggak sengaja kan beda. Tidur karena ketiduran sama tidur karena diniatkan itu hasilnya berbeda. Yaitu coba contoh bagaimana niat itu ternyata juga berpengaruh sangat besar. Tidur yang diniatkan tidur dengan tidur yang tidak diniatkan itu beda. Kita juga ditunjukkan bagaimana tidur itu menjadi salah satu obat, apa namanya, salah satu kekuatan ketika perang Badar itu. Baca ceritanya di apa itu, di perang Badar itu, eh, pasukan Muslim itu kan sangat sedikit jumlahnya, hanya 300 berapa? 313 ya, 313 menghadapi ribuan orang. Yang 1000-an orang itu memang pasukan siap perang. Sementara yang 300 ini sebenarnya bukan siap perang. Wong semula itu dia hanya mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan kan? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, tapi karena Abu Jahal itu sudah persiapan, harus dibantu kan, dipersiapkan 1000 pasukan kan? Kita itu panjang ceritanya ya. Tapi intinya di perang Badar itu pasukan Muslim itu sempat dia tidur ya. Jadi dia posisinya nggak strategis. Posisinya itu sudah jauh dari tempat air, sumber-sumber air, kemudian tanahnya dia berpasir gitu. Akhirnya pasukan Muslim itu sempat dihadiahkan tempat nuasan, bahasanya apa ya di Quran itu, pokoknya ada dianugerahi tidur. Nah setelah tidur, dalam tidur itu ada yang junub, ya, ada yang junub pasukan Muslim. Itu bisa dibayangkan itu. Sudah tidur, orang itu kalau habis junub kan biasanya lemes. Mana mau menghadapi perang dalam kondisi lemes begitu kan? Nah, iya kan? Ya dia akhirnya dianugerahi hujan. Ya hujan itu bisa berfungsi untuk dia supaya bisa mandi, dan ternyata dengan hujan itu tanah yang harusnya tanah padang pasir ya. Padang pasir itu kalau diinjak kan repot. Ya, karena ada hujan lebih keras. Jadi salah satu anugerahnya itu tidur dan hujan tadi yang diberikan kepada pasukan Muslim. Nah, setelah bangun tidur itu lebih segar lagi itu, meskipun secara persiapan pasukan jelas minim sekali. Oke. Baik. Jadi kenapa tidur itu kemudian sampai dibawa ke Quran? Ya, tadi pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk pengingat kita bahwa tidur itu banyak sekali kemanfaatan. Ketika kita tidur pun di situ yang tadi dijelaskan Prof. ini yang berfungsi, yang tidur itu hanya organ-organ tertentu. Tapi ada beberapa organ yang tidak tidur. Ada perut besar, ada ya kan terus bergerak ya. Kemudian jantung, paru-paru itu juga nggak tidur. Kulit kita juga nggak tidur. Nah, kalau di surah Az-Zumar apa ya? Ada keterangan gini ya. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Apa itu? Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada kata-kata itu. Tapi ada yang sudah ditentukan kematiannya akan dipegang ruhnya oleh Allah. Jadi ya Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan setiap diri itu ketika dia mati.
Walladzi lam tamut fi manamiha, dan juga yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ya tawafal anfus, diwafatkan anfus. Jadi wafat itu maknanya ada dua tadi. Makna wafat ketika dia dipegang rohnya oleh Allah, dan wafat ketika dia tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Jadi ada kesamaan di situ, kesamaan sama-sama wafat. Jadi orang tidur itu dianggap sebagai wafat. Hanya ketika wafat itu dipegang rohnya oleh Allah, nggak dikembalikan, tapi yang tidur dan kembali hidup lagi, wa yursilul ukhra illa ajalim musamma, dan dikembalikan lagi. Rohnya itu dikembalikan lagi sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Ajal kan batas. Ajal itu kan ada dalam Quran itu untuk menyebut makna mati itu kan ada wafat, maut, ajal. Ya. Ajal itu kan batas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Nah, persamaan antara tidur dan mati tadi yang dilengkapi Quran. Nanti bisa dicari di ayat mana, bisa lupa juga berapa itu. Ya Zumar. Itu menunjukkan pertama ketidakberdayaan. Kenapa Quran tidur dan wafat itu disamakan? Ketidakberdayaan. Orang itu ketika tidur kepati bahasa Jawanya, tidur kepati. Yang tidur enggak, sudah betul-betul lelap sekali. Kadang di goyang-goyang di cubit pun enggak terasa kan ya. Sampai kadang diangkat, dilemparkan yang gon bak ora ngerti. Sampai baru kan sudah terkan. Lalu kalau yang kedua persamaannya adalah dari sisi dipegangnya roh oleh ya tawafal anfusa hina mautiha walladzi lam muslim, pegang rohnya. Nah, ada orang yang tidurnya itu kemudian diberikan bonus oleh Allah, jalan-jalan. Ya, dia bermimpi di mana. Nah, itu kan segar ya. Maka ada istilah ru'yah. Berbahagialah ketika tidur itu diberikan bonus ketemu Rasulullah. Bukan luar biasa. Dan itu anugerah Allah. Maka sebenarnya ketika tidur itu kita memang melepaskan semua kemampuan kita. Melepas maksudnya kita tidak berdaya semua. Nah itu di situ kita pasrahkan. Wis karepmu ya Allah, karepmu. Bahasa ya ke Allah karepmu. Terserah ya Allah, apakah nanti roh saya itu mau. Jadi ada. Tapi yang penting refleksi dari kita persiapkan itu dengan sampai hanya ketidur. Kita persiapkan. Salah satu persiapan yang dituntunkan Nabi itu adalah cara diusahakan ya, bisa. Ya kalau sekali dua kali sih kalau kata Mas Bahkan kalau sekali oke. Dua kali oke. Kalau tiga kali oke. Ya, sekali dua kali tidak apa-apa ya. Tapi kalau seterusnya itu kadang menjadi kebiasaan. Silakan nanti di apa namanya dicoba ya. Anda mungkin coba kalau mau ya eksperimen tidur wes pokoknya ketiduran. Tapi tanpa eksperimen itu pernah dilakukan masih kan tanpa eksperimen pernah dilakukan. Kemudian tidur dengan diniatkan dan kamu berwudu. Itu pasti bangunnya itu akan berbeda. Lebih segar, lebih. Saya itu pernah dulu di aliyah itu pernah dikasih amalan untuk tidur supaya bangun enak, bangunnya seger. Bangunnya enak, maksudnya supaya bisa bangun tapi tidak sudah merasakan. Saya ingat sekali waktu saya tidur itu jam 2 malam. Karena itu tapi saya ingin sekali bisa bangun jam 3. Saya pernah tanya ke kakak kelas 5 kan biasanya punya banyak mas kira-kira amalannya apa? Nah kamu baca ini deh. Saya lupa ini baca apa lupa. Mereka ada ayat kursi, Al-Baqarah awal, dan seterusnya. Saya lupa urutannya apa saja. Membaca itu, saya baca. Terus saya tidur. Perasaan saya tidur itu kaki saya jegang begini. Tidur, lepas. Tidur 1 jam. Jam 3 itu seolah-olah ada yang datang bangun kan. Kata mau bangun.
Tadi bangun kan, katanya mau bangun. Di perasaan saya ya bangun itu teman apa teman seangkatan. Sekarang jadi hakim di hakim agama di mana itu Singkawang. Itu kemudian dia keluar. Penglihatan saya itu dia keluar dulu, tapi nggak buka pintu. Jadi keluar itu kayak nembus pintu. Saya bangun. Bisa bangun tidur 1 jam, jam 2 tidur. Jam bangun jam 3. Di dalam perasaan saya, tidur saya itu lama sekali. Jadi bangun itu sudah, badan itu sudah seger semuanya, enak semua. Berarti cuma 1. Ini artinya apa? Ini satu pengalaman. Jadi setelah berikutnya nggak bisa saya alami lagi, nggak bisa lagi. Hanya 1 kali itu saya pernah mengalami. Tidur 1 jam, tapi rasanya sudah sangat lama dan nyaman sekali. Nah, ini bahwa tidur itu relatif. Ini juga menjadi, kalau saya bisa akhirnya bisa membayangkan ketika di Quran itu ada istilah orang yang di alam barzah itu ada yang merasa sangat lama, kemudian ada sebagian yang merasa sangat cepat. Ya kan seolah-olah apa di Yasin itu kalau yang di asaktahnya itu ya imat, ya apa ini? Allah ya kalau ingat-ingat gitu ingat banget ya. Qalu ya walana mub'asan marqatina. Hadza Rahman. Pembahasan hari. Siapa yang bangunkan kami? Kan itu perasaan seolah-olah tidurnya sangat cepat kan. Qalu ya walana mub'asan marqatina. Hadza ma itu kan dia seolah-olah meskipun katakanlah dia matinya sekarang, kiamat terjadinya masih 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, itu kan lama. Tetapi dia perasaan dia itu rasanya harusnya sebentar. Kayak ini siapa yang bangunkan aku ini? Lagi anak tidur kan, biasanya kan begitu. Lagi anaknya tidur, dibangunkan. Bahasanya, Qaulu ya walana maqatina. Sial siapa yang bangunkan ini ya? Lagi anaknya tidur, bahasanya kan begitu ya. Seolah-olah akan mengatakan begitu. Nah, ini ada yang tidurnya lama, tetapi bangkit itu tetap masih nggak segar. Ada orang yang tidurnya itu mungkin hanya 1 jam, 2 jam, tapi tidurnya berkualitas. Sehingga bangunnya lebih segar. Dan bangun siang, lebih siang itu bukan jaminan kamu lebih segar. Dibandingkan dengan tidur kamu yang hanya 5 jam, bangunnya lebih pagi. Itu bukan jaminan kamu lebih sehat. Nah, ya. Kan tidur itu dalam rangka untuk mengembalikan energi lagi. Tapi kalau kamu bablaskan, misalnya azan subuh, antar lagi lah, itu bukan jaminan kamu bangunnya itu lebih segar daripada kamu segera bangun. Dan dengan azan itu, kamu serespon dengan cara bangkit, dan kamu biarkan tubuh kamu terlelap lagi. Itu bukan berarti yang dibiarkan itu akan lebih segar daripada yang bangun awal. Ini fakta-fakta yang harus kita lihat terkait dengan tidur itu. Jadi mengapa Quran itu kok sampai bicara tentang tidur? Karena variasinya kalau kita lihat itu sangat. Di situ ada makan dengan kematian, di situ ada kesehatan, di situ melepas lelah dan seterusnya. Dan mekanisme itu kita juga bisa lihat bagaimana anak kecil itu kan lebih banyak tidurnya daripada meleknya. Itu juga mekanisme tubuh dia. Coba Bang bayangkan bayi baru lahir itu begadang terus gitu. Gak pernah tidur ya. Itu apa gak tersiksa ibunya. Ya. Itu tidur itu tergolongnya luar biasa. Maka kenapa sampai dibawa ke Quran? Jangan dipahami sebagai aktivitas rutin harian yang tanpa makna, tapi dia itu terus memang punya banyak. Amatilah tidur-tidur itu. Dari bayi yang tidur, kemudian anak-anak yang tidur, orang dewasa yang tidur, orang tua yang tidur, ya.
Ada orang tua tidur itu kalau ngoroknya kan lucu ya. Kalau kenapa ada bisa mendengkur dan seterusnya. Ya udah itu fakta-fakta yang bisa kamu amati biar subhanallah. Yang akhirnya itu kita akan mengatakan begini, subhanallah, masya Allah. Tadi udah saya baca semua belum? Udah ayat 9 itu. Oke. Jadi itu intinya ya. Jadi apa yang kita bicarakan di pagi ini terkait dengan rutinitas harian kita. Tapi kita diminta untuk memaknainya, meresapinya bahwa itu bukan fenomena biasa, tetapi harus kita persiapkan. Salah satu persiapannya adalah saya itu pernah mencoba eksperimen juga. Tidurlah dalam kondisi yang tersenyum. Angel loh. Angel loh, betul itu. Jadi kamu wudhu, bersih, tidur itu kamu posisikan, lepaskan cuma bayangkan yang indah-indah gitu. Hingga kamu seolah-olah bisa tersenyum. Jadi ya itu latihan simpatik kalau Pak Imam Mujiono nanti ya. Ada ketika ceramah itu harus itu coba. Saya pernah coba loh. Ya, tidur dengan coba lepaskan saya bayangkan yang indah-indah supaya saya tersenyum. Itu rasanya juga berbeda. Rasanya lebih enak juga. Baik, saya kira itu saja yang kita pahami, yang kita dari pagi ini, dan merupakan manfaatnya. Mari kita dengan baca hamdalah dan menutup majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum.